Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, respon kejut ya. Ini gara-gara arteria Dahlan yang tampaknya menunjukkan satu kecongkaan sebelum akhirnya ditekan untuk minta maaf. Pada akhirnya yang terdampak besar adalah partai Banteng itu. Bahkan menurut saya bisa berdirinya itu sempoyongan atau dalam bahasa umumnya ya diprediksi akan merosot tajam tidak hanya di Jawa Barat tetapi bahkan juga di Indonesia. Sebelumnya pemirsa saya perlu memberitahu ini adalah channel baru saya, channel analisis, dan juga memberitahu bahwa channel Elsip itu dihentikan secara permanen. Dan bersama dengan channel analisis ini serta Ulil Albab Media, insya Allah kami akan menyajikan upload video yang insya Allah akan jauh lebih baik dan lebih masif lagi. Supaya perjuangan Islam ini betul-betul memberikan pencerahan yang bagus, yang luas, dan juga bisa membentengi dari kemungkinan gempuran dari channel-channel yang tidak suka kepada kejayaan Islam itu. Ya, ini saya berharap sekali pemirsa bisa subscribe. Ini adalah channel yang baru, kalau tidak salah baru tadi malam, dan insya Allah nanti akan kita terus untuk memberikan uploadan video yang sangat penting saya kira untuk pemirsa sekalian. Kita tahu semua bahwa jagat Indonesia, politik di Indonesia tidak hanya di Jawa Barat ya, karena ini juga masif di media sosial, itu tentang arteria Dahlan yang mengatakan dan meminta ya dengan agak congkak begitu supaya Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda itu dicopot ya. Dan entah karena apa dia menggunakan diksi yang terasa sangat rasis, dan akhirnya apa pemirsa, itu melahirkan satu demonstrasi besar, tuntutan minta maaf, demonstrasi besar ya. Bahkan terakhir ya beberapa jam yang lalu itu ya bukan hanya gambar yang dirobek atau foto arteria Dahlan yang dibakar ya, tetapi ancaman yang agak serius juga ya. Itu juga satu bentuk respon kejut gitu ya. Dan hampir bisa diprediksi ya, bisa dikatakan begitulah. Kalau misalnya sekarang ini ada survei ya yang akan misalnya dilakukan hari-hari ini di Jawa Barat, berapa dan bagaimana nasibnya PDIP ya, bukan hanya arteria Dahlan tapi nasibnya PDIP secara umum mungkin juga akan jatuh ya, karena beredar juga secara viral tagar ya tagar tentang Sunda yang terbebas dari arteria Dahlan, Sunda yang terbebas dari PDIP, bahkan Indonesia tanpa PDIP. Ya, betapa tampak bahwa reaksi yang sangat mengejutkan ini tidak hanya di Jawa Barat, tetapi kalau kita lihat respon-respon ya, semula banyak saya muat ya ada di channel Elsip begitu ya, respon-respon yang luar biasa. Pembelaan masyarakat di luar Sunda kepada masyarakat Sunda itu ternyata juga rata-rata itu tidak hanya menyinggung arteria Dahlan tetapi juga PDIP. Ya, kenapa bisa seperti itu, pemirsa? Ya, kenapa PDIP yang dalam konteks ini sebetulnya kalau dalam kasusnya arteria Dahlan itu ya apa gitu kan? Tetapi kenapa itu seperti itu? Reaksi terhadap PDIP seperti itu tampaknya juga memang kultur yang dibangun PDIP selama dia berkuasa dalam 2 periode ini itu tidak memuaskan aspirasi rakyat. Sama sekali enggak. Kita juga tahu bahwa
hanya di pemerintahan Jokowi inilah ya pasca reformasi ya pertumbuhan ekonomi kita itu flat, rendah ya. Enggak nyampe 5% rata-rata itu. Itu sebelum adanya COVID-19. Apalagi dengan COVID-19. Memang terakhir Sri Mulyani mengatakan bahwa nanti kebangkitan ekonomi bisa 7%. Iya, setelah terpuruk habis ya pastilah orang kalau menggelepar kemudian duduk itu ya lebih dari 7%, itu wajar sekali ya. Tetapi ya pertumbuhan rata-rata itu kalau dilihat dalam data-data itu tidak ada. Yang kedua, tampaknya rakyat Indonesia itu juga sudah muak dengan istilah-istilah partai sandal jepit ya. Ternyata tetap saja apa sih artinya ini ya bagi rakyat kelas bawah Partai Demokrasi Indonesia ini, tapi juga nggak membawa apa-apa ya. Dan itu terlihat bahwa ternyata KKN yang semula cukup baik di masa pemerintahan Habibie, SBY ya, tapi di sini balik lagi bahkan anak-anak presiden tampaknya juga dicurigai atau diduga KKN gitu kan, masih muda-muda lagi kan usianya itu. Yang ketiga, janji-janji Jokowi tampaknya juga menjadi persoalan tersendiri dari mulai mobil SMK, kemudian mangkraknya proyek-proyek yang ada Jokowi jauh melebihi dari apa yang ada di SBY. Nah, hal-hal ini tampaknya tertanam di dalam sistem kesadaran publik ya, dan publik akhirnya juga marah loh. Kita dulu ikut memperjuangkan PDIP, ternyata hasilnya begini, ya kan? Apa hasilnya? Kecuali orang yang betul-betul punya kekuasaan dekat presiden, mereka dapat proyek besar-besar. Dan memang kenaikan harta para pejabat di Indonesia di masa pandemi, bayangkan saja di masa pandemi itu melonjak naik sementara rakyat terkapar. Nah, ini semua tampaknya kalau kita analisis ya pemirsa, kenapa Arteria Dahlan itu mendapatkan respon kejut yang cukup luar biasa ya dari berbagai lapisan, dan berita-berita tentang ini langsung direspon secara luar biasa oleh rakyat Indonesia. Ibaratnya itu seperti percikan api saja ya, dan PDIP itu sudah seperti ilalang kering saja. Jadi begitu terpercik sedikit terbakar semua itu, dan pada akhirnya PDIP ya kalau tidak bisa mengubah, apalagi juga ditunjukkan oleh Puan Maharani dalam beberapa kasus, misalnya tentang cipta kerja dan lain sebagainya, itu tampak otoriternya itu tidak demokratis dan lain sebagainya. Itu juga sebetulnya ada dalam simpanan benak publik. Ya, kecuali memang mereka semua didukung oleh para buzzer rupiah gitu ya, yang mungkin memang mengandalkan itu dengan dari mereka itu. Tetapi inilah situasi ya, kenapa gara-gara Arteria Dahlan itu menjadikan PDIP itu sempoyongan ya, tidak bisa bisa hancur-hancuran lah. Itu juga ada di berbagai media beberapa jam yang lalu, dan dikatakan oleh sejumlah analis bahwa ini akan menjadi bencana yang besar bagi PDIP. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.